ya minggu-minggu tenang ya harusnya ya, karena udah minggu depan udah berangkat ke Berlin dan ya persiapan sudah diusahakan sedemikian mungkin. Training tetap berjalan terus walaupun syuting juga jalan gitu, tapi mengusahakan lah gitu, karena training itu sama pentingnya dengan kegiatan itu sendiri. Maksudnya kayak kita punya komitmen untuk melakukan sebuah olahraga yang lumayan ekstrim, tapi juga harus diiringi dengan latihannya yang luar biasa itu. Gitu. Ini kali pertama maraton di luar negeri atau sudah beberapa kali? Ini kali kedua. Yang pertama adalah New York tahun lalu. Sama Raffi itu ya? Ya, sama Raffi dan teman-teman lainnya juga. Terus, tahun ini, so it's my second time, dan itu di Berlin yang kebetulan pas kita ikut itu adalah ulang tahun yang ke-50-nya. Jadi kayak, ya kita lihat seberapa ramainya. Tapi sebenarnya ya nggak masalah 50 apa aja sih, yang penting 42 lagi nih, ya Allah. 42 kilo ya. Iya. Itu biasanya kalau selain training khusus ya, untuk pola makan, ada pola makan khusus nggak sih untuk persiapan, mengingat staminanya kan sangat dibutuhkan banget. Bukan hanya makanan sih yang diperhatikan, tapi juga vitamin terus gitu, termasuk juga ya medical check up juga sama pentingnya gitu, karena kan kita nggak tahu. Aja di tahun lalu baru tahu akhirnya ternyata ada hipotermia, bukan hipotermia, sorry, hipotermia gue dingin ya, jantung yang aritmia, there you go, ada aritmianya gitu loh. Tapi maksudnya kembali lagi, kita kan ke rumah sakit itu untuk mengetahui apakah kita baik-baik saja gitu kan. Medical check up itu sama pentingnya, karena ya itu tadi, ternyata kamu punya aritmia, tapi nanganannya gimana? Oh, aritmia ini kamu tergantung, ternyata aku dari keturunan kan, jadi kamu mau gimana? Mau pakai obat atau mau pakai makanan yang diatur secara benar? Ya saya lebih milih makanan gitu. Oke, berarti kurangin yang ada kadar kolesterolnya tinggi ya gitu. Jadi kayak oke, yuk berusaha lah sebisa mungkin nggak pakai obat-obatan dulu gitu. Kita ganti lifestyle-nya ke yang sehat itu tadi. Jadi makan makanan yang tidak terlalu diolah gitu, bahkan tidak diolah gitu. Jadi kayak maksudnya kayak kalau daging ya daging, ayam ya ayam gitu. Kalau sayur sebisa mungkin kembali lagi kayak yang dulu, yang adalah makan sayur mentah gitu kan, yang boleh makan sayur mentah, makan mentah kan lebih enak juga gitu kan, dia lebih fresh gitu. Kalau bedanya medical check up orang biasa sama runner itu seperti apa? Mungkin medical check up untuk runners bedanya adalah ya kan kita dokternya pasti udah tahu kita sudah biasa lari. Jadi dari masalah speednya, dari masalah endurance-nya gitu, mereka juga udah menyiapkan diri. Karena waktu itu juga sama, kan kita medical check up itu juga di treadmill itu dikasih batasnya adalah, pokoknya batasnya kalau kamu sudah tidak bisa mengucapin nama dalam satu hembusan napas, itu berarti udah harus berhenti. Ya udah, jadi selama lari gitu, oke, namanya siapa? Dari Naruto Jana. Oke, aman. Terus berapa menit lagi? Oke, Mbak, rumahnya di mana? Komplek ini gitu. Oh ya, masih aman. Pas lagi yang terakhir baru kelihatan ternyata Nirna ada aritmia, karena ternyata tekanan darahnya tinggi gitu. Jadi kayak, ternyata heart rate-nya aman, berarti oke guys, stop, kita review lagi. Nah itu yang penting. Makanya jangan pernah takut lah sama yang namanya rumah sakit. Lebih baik kita mengetahui diri secara dini kebanding nanti udah kenapa-napa gitu, udah sakitnya duluan, udah nggak enaknya duluan, udah keburu dirawat. Susah sih mengganti pola pikir itu ya, karena orang rumahku juga ada beberapa laki-laki di rumah tuh kayak, ntar aja deh kalau udah kenapa-napa, jangan dong gitu. Tapi ya udah sebisa mungkin, karena sekarang kayak medical check up itu adalah hal-hal yang penting harus dilakukan sebelum kita melakukan olahraga berat gitu. Kalau Nirna ya untuk lari, Nirna medical check up. Sebisa mungkin juga kayak 6 bulan sekali medical check up, atau mungkin cek darah gitu. Karena kita kan biar tahu ya maksudnya ada apa dan kurang apa mungkin. Dari dulu nggak pernah takut sama yang namanya dokter sih, kayak justru sebisa mungkin kayak sedini mungkin, kayaknya kemarin ada rasa aneh deh, mau cek dong gitu, cek darah apa segala macam. Darah sama medical check up sih yang paling sering. Nah, kesadaran itu udah Mbak Na lakukan berapa tahun? Udah lama. Semenjak ulang tahun aku ke 30 kali ya. Wow. Jadi benar-benar, karena kan
sadar diri bahwa waktu di umur 30 tahun itu lagi aktif-aktifnya kerja gitu kan, kurang tidur apa segala macam, kadang-kadang nggak tidur, bener-bener hajar gitu, tapi kelihatan gitu kok kayak makin hari makin lemes gitu, kayak oh bangun tidur tuh kenapa sih kayak nggak seger gitu segala macam. Mungkin di kepala kita pikirannya cuma mungkin kita capek aja kemarin, bisa jadi enggak juga, bisa jadi dari tumpukan kegiatan yang kita lakukan sebelumnya, tapi pas itu kita diemin aja. Nah, mungkin ada yang salah di badan kita, tapi kita nggak tahu. Yang bahaya buat orang-orang aktif adalah mereka tuh toleransi terhadap sakitnya tuh tinggi sekali. Jadi kayak nanti aja. Bahkan sering banget kan kata-kata, gue tuh nggak bisa nggak kerja. Kalau gue nggak kerja, pasti gue sakit. Ya kan? Sering banget. Sebenarnya itu badan udah ngomong sama kita. Ngasih kode ya? Udah ngasih kode. Pada saat kita berhenti, kita lagi berhenti beraktivitas, langsung badannya gak enak gitu. Nah, bagaimana kalau misalnya kita ganti pola pikirnya, sadar diri aja gitu. Ya oke nih, gue kurang tidur, makan gue lagi nggak benar segala macam. Medical check up at least 6 months gitu. Itu aja deh kuncinya. Baru nanti kita dari situ kita bongkar lagi, apalagi nih gitu. Asupan vitaminnya kok yang kurang, asupan proteinnya kah kurang gitu. Tapi anak-anak sekarang seperti Nirina atau seperti kelompok laki-laki di keluarga ini? Kelompok laki-laki. Anda seksi sekali. Atau dokter atau enggak? Iya benar. Anakku karena emaknya saya ya. Jadi kayak biasanya kita mencoba gitu sedekat biasanya H-2 atau H+2 di ulang tahun itu mereka check up. Jadi kita tahu bahwa setiap tahunnya maksudnya kita sudah melakukan pengecekan gitu kan, ada apa aja gitu. Apalagi kan anak-anak sekarang kita di rumah coba ngasih makanannya yang benar gitu kan. Keluar rumah kan nggak tahu ya. Makanya sebisa mungkin di rumah tuh aku lumayan salad lah, apalah sayur-sayuran yang mereka yang biasanya kalau di luar hanya makanan yang instan gitu kan. Tapi kan aku nggak bisa bilang bahwa tidak boleh sama sekali. Sebisa mungkin dikurangin, tapi ya udah di rumah yang digenjotnya bener-bener kayak salad, lagi nggak pengen makan, nasi pelotot udah langsung, oke, saya makan. Gitu. Semoga lah pokoknya intinya jangan pernah takut sama rumah sakit, jangan pernah takut untuk ngecek diri, beranikan diri untuk ngecek, lebih baik tahu dini daripada nanti amit-amit kemudiannya udah akut ya. Gitu. Dan terutama itu tadi ya, mengingat event Fun Run tuh lagi hype di Indonesia, pentingnya itu tadi ya, sadar diri sama medical check up. Sadar dirinya kembali, aku tuh sering banget ya ngeliat kayak Nirina kok bisa sih kayak gini, apa aku nggak bisa. Lihat backgroundnya, kan aku melakukan pelatihannya seperti apa, seberapa rajinnya gitu, atau mungkin seberapa lagi kencengnya gitu. Jangan pernah membandingkan diri sama orang lain, tapi memasang target seperti orang itu boleh. Nanti gue pengen kayak dia, tapi apa ya prosesnya? Mungkin dalam seminggu berapa kali olahraga, berapa kali latihan, dan gak masalah kok kalau misalnya di awal tahun pertama niatnya pengen lari, tapi belum mampu, gak apa-apa. Toh sebenarnya bakar kalori itu lebih didapatkan dari jalan cepat. Jadi buat wanita khususnya ya, atau sama aja sih wanita sama pria, kan selalu bilang aku pengen lari gitu, tapi beneran deh, jalan 2 kali lebih cepat daripada jalan kita normal itu jauh lebih membakar setiap hari minimal 30 sampai 45 menit minimal. Apalagi kalau bisa kayak gini, jangan berhenti di 30. Jadi gini nggak maksudnya kayak di 30 menit jangan berhenti. Sebenarnya karena di badan kita itu lagi ngebakar. Banyak orang yang udahlah minimal 30, gue 30 aja. Jangan. Minimal 30 tuh maksudnya itu tombolnya baru switch ke bakar lemak. Baru nyala tuh. Baru nyala tuh. 30, begitu 30 ya udah 45 sampai 1 jam lah gitu. Kita kemarin salah ya. Iya, jadi pokoknya jalannya 30 dan jalannya lebih cepat daripada jalan kita biasa. Kayak jalan buru-buru. Iya, lagi ngejar bus. Tapi kembali lagi ngejar deh. Jalan buru-buru kan dikejar rambut. Kalau dikejar deadline lebih parah lagi sih. Tapi yang pasti yang penting yang kita harus punya adalah jam yang ada heart rate-nya. Merek apapun terserah, tapi yang penting ada heart rate-nya. Karena pada saat kita melakukan kardio atau lari atau segala macam, begitu heart rate-nya udah di atas rata-rata, itu adalah tanda untuk kita lebih pelan lagi ya. Gitu. Nggak usah ambil yang berlebihan. Lihat itu, dan
biasanya kalau misalnya heart rate kita rendah tapi kita terus bergerak itu justru bakal kalorinya lebih pol-polan. Silahkan dicoba. Iya. Coba ya Mas ya. Gitu aja.